Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan subscribe channel Sumber Belajar. Kami kedatangan Ibu Fasilitator dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Ati Muyasyarah, melaksanakan kunjungan lapangan di Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu. Beliau juga melihat keadaan di sekitar lingkungan sekolah, yang mana pada hari ini kami juga melaksanakan kegiatan ANBK untuk gelombang pertama peserta didik kelas 5, dan beliau juga melihat jadwal serta kondisi yang ada di sekitar ruang kelas, dan beliau juga melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu hari ini bersama siswa kelas 6. Kalau digambar apakah yang lain boleh sambil dilihat. Bikin lapis dulu. Makanan seperti Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ati Muyasyarah selaku fasilitator program sekolah penggerak SD Negeri 2 Jambu dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilanjutkan lagi dengan mengadakan pertemuan di ruang kelas, yang mana dihadiri Bapak Pengawas dan juga dari bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, serta dihadiri juga rekan-rekan sekolah Imbas yang tergabung dalam pengimbasan Sekolah Penggerak SD Negeri 2 Jambu. Sama dengan ibu-ibu yang lain. Terima kasih Ibu MC, Ibu Suri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa dibilang manfaat ataupun program-program yang sudah bisa dilaksanakan oleh SDN 2 Jambu sebagai sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu sedikit mereview ya, kalau yang namanya sekolah penggerak itu mendapatkan beberapa keistimewaan Bapak Ibu ya. Namanya itu intervensi, kalau tidak salah ada 5 sesungguhnya ya. Jadi dari yang disampaikan Ibu Suri tadi itu adalah efek ataupun dampak dari yang memang 5 intervensi itu dilakukan kepada sekolah penggerak ya. Yang pertama sekali itu pembelajaran paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran paradigma baru? Harapannya nanti sekolah SDN 2 Jambu itu bisa mengimbaskan apa itu pembelajaran paradigma baru ya. Dengan kurikulum merdekanya ya, maka itu adalah salah satu implementasi dari pembelajaran paradigma. Sebelum lingkaran itu, seperti yang tadi saya sampaikan ya, itu menempatkan fokusnya pada pembelajaran murid ya, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Apalagi SD ya kan ada 3 perlu sentuhan lewat proyek. Atau misalnya kalau di SD lain tadi itu ceritanya misalnya ini nih, karakter yang tidak mau menerima pendapat orang tuh, atau ngeyel atau apa. Proyek yang pas itu apa nih?
Nah, yang akan menyisipkan, menguatkan itu dia punya masalah, muridnya itu ngeyelan, berani membantah dan seterusnya. Nah, jadi itu harus berbasis masalah, ya jangan mencari-cari. Oh kayaknya bagus nih nanti kalau dipamerkan apa namanya, bikin tas atau bikin barang-barang bekas kayaknya lagi ngetren nih. Nah, itu boleh kalau memang kita lihat di lingkungannya ya menghasilkan banyak barang bekas, misalnya banyak di sekitar pasar yang dia sekolah yang di kota pinggir dekat pasar, atau yang kelihatan sampah-sampah itu penduduknya buang sampah itu banyak barang bekasnya gitu, nggak teratur. Nah itu kan bisa anak-anak itu jadi nanti punya peran untuk apa sih yang bisa saya sumbangkan ke lingkungan saya gitu. Karena memang nanti dari hasil salah satu tahapan itu dia harus tahu peran saya itu ngapain gitu di masyarakat itu terkait proyek. Nah itu jadi seperti itu. Jadi memang harus dipahamkan dulu apa itu P5 ya, harus memecahkan masalah sendiri dan harus ada keterlibatan dari unsur luar. Jadi jangan kerja sendiri nih, kalau proyek P5 itu agak beda juga karena perlu keterlibatan unsur luar. Misalnya dijadikan narasumber atau objeknya. Kalau ibu misalnya di sini menangani banjir, perlu nih ke tempat yang ada pengalaman untuk penanganan banjir. Atau kalau cara mudahnya narasumber, ya narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup misalnya, atau tata kota atau apa yang menangani lingkungan yang terdampak banjir. Dari sudut mananya mau diperbaiki atau disiapkan. Jadi cek ya Bapak Ibu, harapannya proyek P5 itu ada keterlibatan dari unsur luar. Kita belajar itu tidak dari sumber di dalam saja, tetapi dari masyarakat kita gitu, baik dari instansi, dari masyarakat, penjual atau. Saya mencatat di sini ada 3 kalau nggak salah. Sebenarnya kurang itu Bu, cuma saya ketinggalan. Yang tadi pertama itu pembelajaran paradigma baru, kemudian yang kedua itu digitalisasi sekolah, kemudian yang ketiga itu adalah perencanaan berbasis data. Nah, kalau yang saya ketahui tentang perencanaan berbasis data itu adalah suatu rangkaian langkah yang berhubungan dengan perencanaan suatu kegiatan atau meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kalau tidak salah seperti itu ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa saja langkah-langkah dalam perencanaan berbasis data agar capaian rapot pendidikan itu tidak berwarna merah lagi Bu. Karena saya pernah melihat di operator rapot di sekolah saya tuh banyak merahnya itu. Nah itu mungkin berarti kan ada kekurangannya tuh Bu di sekolahan kami ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan berbasis data tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, platform Merdeka Mengajar ya, kemudian ada platform sumber daya sekolah. Platform sumber daya sekolah itu Bapak Ibu bisa menikmati apa yang Bapak Ibu sekarang mungkin terkait Bapak ini dari BOS ya, pengelola atau penanggung jawab BOS, yang namanya ARKAS 4 ya. Sudah semua sudah berubah ke ARKAS 4.7 belum? Atau titik 8 bahkan sekarang? Iya. Sudah semua ya, 4.8 sekarang ya. Dan itu kebetulan saya kalau di BPMP itu salah satu anggota dari Pokja 4 yang menangani tata kelola satuan pendidikan itu, salah satunya Pak mengenai BOS. Jadi itu terkait, itu tugas utama komunitas sebetulnya gitu. Nah ini ada 3 fokus atau ide besar ini untuk landasan Bapak Ibu. Ini dibesarkan dikit itu Pak tulisannya biar kelihatan ya. Jadi fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif ya bersama-sama, dan berorientasi pada hasil. Jadi Bapak Ibu aktif-aktif di komunitas belajar itu hasilnya harus prestasi muridnya meningkat. Jadi ngobrol-ngobrolnya itu bermanfaat untuk meningkatkan
hasil belajar anak-anak lebih mudah memahami mata pelajaran tertentu, anak-anak lebih senang mata pelajaran tersebut yang dianggap sulit atau dan seterusnya. Jadi itu 3 ide besarnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu cek lagi ke bawah ya, itu bagaimana strategi-strateginya itu ada. Halaman berikutnya Pak, kalau siklus belajar ini yang saya bilang tadi ya di halaman 14. Bapak Ibu kalau sudah punya komunitas belajar, berhenti Pak, itu yang gambar ini 4 siklus ini yang tadi dibilang Pak Nido kebanyakan ya, tapi jangan Bapak Ibu sekarang kita berpikiran pada yang namanya mindset tumbuh ya Bapak Ibu. Nah, namanya Bapak Ibu baru mengenal komunitas belajar, nggak apa-apa Bapak Ibu masih struggling, berjuang ya. Jadi walaupun pada umumnya itu setelah ada SK tuh kurang jelas nih kegiatannya apa, aktivitasnya apa. Nah, supaya jelas Bapak Ibu perlu tahu itu siklus tersebut. Jadi ada 4 siklus ini terus menerus. Yang pertama itu refleksi awal. Maksudnya adalah seperti saya sampaikan tadi, refleksi awal itu Bapak Ibu cek di sekolah kami masing-masing itu yang mau kita tingkatkan itu kemampuan mengajar dalam mapel apa ya, yang kami belum tahu itu apa. Nah, silakan Bapak Ibu tuh refleksi masing-masing dan kemudian menuliskan dan nanti dipaparkan. Kita tuh mau belajar numerasi. Numerasi itu isinya apa saja sih sebetulnya yang terkait? Cek lagi, ternyata ada aljabar misalnya. Kemudian belajar untuk belajar itu juga perlu tuh. Jadi intinya bisa dituntun tuh lewat PMM sebetulnya, lewat ininya dulu platform rapor pendidikannya itu kan ada ya. Nah, kelemahannya itu apa gitu yang perlu ditingkatkan, rekomendasinya, benahinnya apa. Nah, itu pelan-pelan diikuti saja. Nanti Bapak Ibu akan berjalan sendiri. Ternyata kita tuh perlu ini strategi mengajarkan bilangan untuk anak kelas 1 sampai kelas 2 itu gimana sih? Salah satunya sampai ke fokus seperti itu Bapak Ibu. Jadi refleksi awal dulu, lalu bikin perencanaan. Kalau sudah tahu kekurangan kita mau belajar apa saja, lalu dibuat perencanaan jadwal, dibuat agenda. Ini akan saya laksanakan tanggal sekian. Pemimpinnya siapa? Maksudnya yang memimpin untuk kegiatan tersebut siapa? Yang agak apakah Anda mau menyajikan materi atau kita bahas bersama atau seperti apa? Nah, siapa saja pesertanya? Apa yang dibutuhkan? Itu perencanaan, agenda disusun, lalu dilaksanakan, implementasi. Jadi pada hari-harinya dilaksanakan semuanya, lalu evaluasi itu bisa Bapak Ibu kerjakan juga setelah pertemuan pertama. Apa yang mau kita anggap kurang, apa yang sudah bagus itu dievaluasi. Jadi katakanlah hari ini kita ngumpul, nah besok ini Bapak Ibu pengurusnya dan Bapak Ibu semua kalau bisa melakukan evaluasi. Kemarin kita sudah bahas ini ya, oh ya, kemudian ternyata belum sempat membahas ini, atau kekurangannya ternyata ada 2 kepala sekolah yang nggak hadir, kenapa? Jadi semua dievaluasi aspek-aspeknya. Kemudian dari hasil evaluasi itu kita susun lagi untuk kegiatan bulan depannya, atau pokoknya yang bersangkutan itu punya tanggung jawab ya Bu ya, punya tanggung jawab jelas itu dasar dia bergerak karena diminta oleh kepala sekolah untuk mengurus komunitas belajar. Ya, itu salah satu strateginya. Memang tanggung jawab kepala sekolahnya. Ibu Suri selaku yang mengimbaskan bisa berbagi trik tersebut di antara kepala sekolahnya, ya mungkin bisik-bisik mesra gitulah, gimana caranya beliau itu punya strategi. Tetapi ada panduannya secara umumnya. Nanti sih sebenarnya mau saya buka ini. Ya kalau belum, ibu belum punya, yang baru nanti. Ya, ini mau saya buka ya, mohon maaf ya. Sebentar. Kemudian yang kedua tadi jawabannya panjang ya. Dari mana dulu lah. Ya, platform Merdeka Mengajar ya, kemudian ada platform sumber daya sekolah. Platform sumber daya sekolah itu Bapak Ibu bisa menikmati apa yang Bapak Ibu sekarang mungkin
terkait Bapak ini dari BOS ya, pengelola atau penanggung jawab BOS yang namanya Arkas 4 ya. Sudah semua sudah berubah ke Arkas 4.7 belum? Atau titik 8 bahkan sekarang? Iya. Sudah semua ya, 4.8 sekarang ya. Dan itu kebetulan saya kalau di BPMP itu salah satu anggota dari Pokja 4 yang menangani tata kelola satuan pendidikan itu, salah satunya Pak mengenai BOS. Jadi itu terkait. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada fasilitator Ibu Ati Muyasyarah yang sudah melaksanakan kunjungan lapangan di Sekolah Penggerak SD Negeri 2 Jambu. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu akan lebih meningkatkan mutu kualitas pembelajaran serta mengimplementasikan kurikulum merdeka kepada rekan-rekan sekolah di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu, terutama kepada rekan-rekan sekolah Imbas yang tergabung dalam Imbasan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Semoga kolaborasi kita akan terus tetap berjalan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara yang sudah mensupport dan selalu mendukung kegiatan kami melalui Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. Selamat bertemu di program dan kegiatan sekolah penggerak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.